Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah pengajian Selasa sore, undangan Allah yang Allah muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, qadarullah, pada sore ini kita semuanya bisa memenuhi undangan Allah untuk bisa lebih jauh mengenalnya. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita pengetahuan agar kita bisa ma'rifat kepadanya, bisa menjadi orang yang takwa, bisa melaksanakan apapun yang diperintahkannya, termasuk tafakkur. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mau mengemban amanah risalah yang sedemikian beratnya, yang akhirnya risalah itu sampai kepada kita semuanya. Dan risalah ini insya Allah sama-sama kita pahami sebagai suatu kenikmatan dan bahkan kenikmatan terbesar. Hadirin rahimakumullah. Seyogianya kita yang rajin datang ke majelis ilmu. Ilmu yang kita dapatkan itu seyogianya menambah iman kita, melembutkan hati kita. Hati kita itu tidak keras, sehingga ketika mendengar azan pun bersegera untuk memenuhinya. Tidak keras ketika ada orang yang butuh pertolongan kita, tanpa dia meminta pun kita itu mau untuk memberikan tolong. Tidak keras sehingga kita menggunakan saat-saat kita untuk zikir, kita gunakan untuk zikir secara maksimal. Tidak keras hati kita itu sehingga kita itu mau melakukan ketaatan, apapun ketaatan itu tanpa kita pilih-pilih. Ulama menyebutkan tentang beberapa komponen yang seharusnya menyebabkan ilmu yang kita terima itu bisa menjadikan kita orang yang seperti itu. Kata ulama, yang penyebabnya itu, yang menjadi penyebabnya, pertama, sumber ilmunya. Dalam artian, ya, kita ketika ngaji itu keruan. Apa yang menjadi sumber ilmu? Dikatakan demikian dikarenakan ya, kita tahu bahwasanya yang namanya ilmu itu ada yang manfaat dan ada yang tidak manfaat.
Dari mana kita tahu bahwasanya ilmu itu ada yang manfaat dan tidak manfaat? Dari doa Rasulullah. Rasul berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dari doa itu, kurang lebihnya kita akan bisa menyimpulkan bahwasanya kalau Rasul meminta tentang ilmu yang bermanfaat, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Lah, yang dalam keterangan lain, la yanfa, tidak bermanfaat. Ulama mengatakan bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu yaitu Quran dan Sunnah. Dan harus digarisbawahi, Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, karena bisa jadi orang ya, berilmu itu dari sumber Quran dan Sunnah, tapi tidak dipahami sebagaimana Quran dan Sunnah itu dipahami oleh salafus soleh, oleh orang-orang soleh terdahulu. Kenapa harus ditekankan demikian? Karena orang-orang soleh terdahulu itu adalah orang-orang yang tahu tentang Quran dibanding dengan generasi yang lain. Di dunia medsos sekarang, saya pernah mengkritik ada seseorang yang men-share video di seorang mubalig, ya, yang saya katakan ini nggak bener nih orangnya, saya bilang, nggak bener nih orangnya, mubalig kondang di Bandung itu terkenal. Kenapa saya katakan nggak bener? Karena dia mengatakan dia itu mengkritik ulama. Ya. Dalam kritikannya itu dia mengatakan bahwasanya surat Al-Qari'ah itu adalah surat pembaca Quran. Karena kan qari pembaca Quran itu. Saya heran kenapa ulama itu mengatakan Al-Qari'ah itu hari kiamat, bukan pembaca Quran. Seharusnya Al-Qari'ah itu membaca Quran. Nah, dia itu mengkritisi ulama. Nah, saya bilang nggak benar nih. Kenapa saya juga mengatakan nggak benar? Karena Al-Qari'ah itu emang dipahami oleh ulama itu bermakna hari kiamat. Bukan pembaca Quran. Karena kalau pembaca Quran itu membacanya pun bukan Al-Qari'ah tapi Al-Qari'ah. Kan kata membaca itu to infinitifnya itu qara'a. Bacalah, iqra, bukan iqra, bukan. Karena namanya suratnya itu Al-Qari'ah ain, bukan alif, Al-Qari'ah. Jadi sumbernya sama. Ya. Tapi dia memahaminya itu tidak sebagaimana dipahami oleh para salafus saleh. Maka, nah ini yang keblinger. Jadi dalam konteks ini, di antaranya kita itu jangan pernah berhenti belajar karena kita itu akan menemukan kasus-kasus seperti ini. Yang seyogianya kita itu sering bertanya. Jangan punya satu guru di antaranya ketika kita menemukan ya, permasalahan seperti ini. Kalau kita itu berguru kepada orang banyak, kita itu akan bisa membandingkan. Alhamdulillah. Jadi sumbernya. Yang kedua, kenapa ilmu yang kita cari itu ya, tidak meningkatkan keimanan kita, tidak meningkatkan ketaatan kita, tidak melembutkan hati kita? Bisa jadi ya, permasalahan yang kedua itu karena niat kita. Niat kitanya itu tulus enggak? Niat kitanya itu betul-betul kita itu tertarik untuk mendapatkan pengetahuan atau tidak? Kita mendatangi majelis itu karena terpaksa atau tidak? Kenapa Alhamdulillah? Yang namanya niat itu kan memiliki wadah.
Apa wadah niat itu? Qalbu. Kalau kalbunya itu kotor, maka niatnya pun tidak akan bersih banget. Tidak akan bersih. Maka agar kita itu memiliki niat yang bersih, diantaranya kita pada saat yang sama juga harus membersihkan kalbu kita itu dari kotoran-kotoran. Nah, niatnya betul-betul lillah. Yang Masya Allah, yang namanya niat itu kan, karena niatlah suatu amalan kecil akan menjadi besar, karena niat pula lah suatu amalan besar tidak akan menjadi apa-apa, dikarenakan niatnya nggak benar. Saya pernah sampaikan, bahwasanya kelak, mereka yang akan menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka itu, bukan orang yang tidak memiliki semangat beramal. Amalnya amal besar, bahkan yang diamalnya pun, yang diamalkannya pun oleh 3 kelompok ini bukan amalan yang kecil. Tapi karena niatnya itu salah. Ada niat. Jadi ada ya. Namun ternyata kita, alhamdulillah, kita belajar itu dari Quran dan Sunnah. Kita belajar juga tidak hanya dari satu guru, sehingga kita itu akan bisa membanding-bandingkan. Tapi kemudian kita itu kok kurang berubah atau relatif begitu-begitu aja antara kita yang belajar dan mereka yang tidak belajar. Nah, jadi ini ya. Yang ketiga, ilmu yang seyogianya menambah keimanan kita, menambah ketaatan kita. Ini tergantung dari kepada siapa kita belajar. Nah, kepada siapa kita belajar? Apakah kita belajar kepada orang yang, Masya Allah, kalau dahulu itu kan, ya, sebelum seseorang belajar kepada orang lain itu, sebelum belajar itu melihat dulu adabnya, melihat dulu akhlaknya. Kayak kan dikenal istilah al-ilmu, al-adab, qabla al-ilmi. Adab pula, tinggali kan, sebelumnya. Nah, di konteks yang ketiga ini, kepada siapa kita belajar, kaitannya tidak hanya kepada kita harus tuntut menjadi pengajar kita itu siapa, dan juga yang berkaitan dengan poin yang ketiga ini, yaitu kaitannya dengan metodologi, dengan kurikulum. Kok orang lain itu bisa secepat itu interaksinya dengan Islam, tapi saya itu tidak? Bisa jadi yang diajarkan itu bisa jadi ya, tidak sebagaimana Allah mengajar Rasul dan Allah mengajar para sahabat. Apa yang Allah ajarkan kepada Rasulullah dan para sahabat? Yang menjadi prioritas itu adalah akidah. Akidah. Ini kan dalam konteks sarana akidah itu menjadi prioritas kita, ya kita bahasannya itu juz amma. Kan? Ya, karena kan juz amma itu ayat-ayatnya itu ayat-ayat tentang akidah. Juz amma itu didominasi oleh surat-surat makiyah. Surat makiyah itu surat yang turun mana? Bukan turun di Makkah, turun sebelum hijrah. Bukan turun di Makkah, turun sebelum hijrah. Karena kalau diartikan turun di Makkah, ada surat yang masuk ke dalam apa yang madaniyah itu kan, tapi turunnya di Makkah. Tiga apa? Tiga surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Kalau surah Madaniyah itu surah yang turun setelah hijrah. An-Nasr itu Madaniyah, karena turun setelah hijrah. Ya, An-Nasr itu turun di Mekah turunnya, tapi setelah hijrah. Bahkan An-Nasr itu turun yang terakhir kali ketika Futuh Mekah, ketika menaklukkan Mekah, turunnya di Mekah, menaklukkan Mekah, tapi setelah hijrah, maka kemudian masuk ke dalam Madaniyah. Itu bisa jadi kepada siapa kita belajar, ya, karena guru yang kita jadikan guru itu tidak mengajar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya mengajar, yaitu diutamakan untuk mengajarkan tentang akidah. Surat-surat pondok, akidah. Ayat-ayat yang turun di Mekah aja. Nah, kali-kali gitu kan. Madaniyah. Belajar tentang Asmaul Husna, akidah Asmaul Husna itu. Ya. Penguatan tentang hari kebangkitan dan sebagainya itu adalah ayat-ayat akidah. Yang keempat, kita datang ke majelis ilmu itu kemudian kita seyogianya mengevaluasi diri kita. Apa dampaknya, apa pengaruhnya ketika kita belajar. Antara kita yang belajar setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, apakah kita belajar itu kan, membawa dampak yang lebih baik, karena jangan sampai seperti tidak jauh dari sini di daerah Cipanjang itu ada seorang yang soleh banget. Tapi jadi perbincangan masyarakat, kok si Fulan itu setelah ngaji ke anu jadi kurang gaul dengan masyarakat, jadi sombong gitu. Udah singkat gitu. Kan semakin ngerti semakin someh. Nah, ya, ulah semakin sombong. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana ada dalam flyer, judul kajian kita di sore ini ya, adalah kajian tentang tafakur, dan ini insya Allah merupakan kajian yang terakhir bab tafakur, tapi bukan kajian yang terakhir bab kajian qalb. Kajian qalbu itu kajian yang kental nuansa akidah. Kita kan seringkali katakan iman adanya di qalbu, kan iman udah keruan akidah. Sabar aja di qalbu kan insyaallah ikhlas niat. Hadirin rahimakumullah. Jika kita melihat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan para sahabat, orang-orang soleh yang terdahulu, mereka itu adalah orang-orang yang tidak timpang, tidak dominan dalam satu hal dan kemudian hal lainnya terlupakan. Berkali-kali saya sampaikan bahwa yang namanya waktu itu memiliki hak atas diri kita. Kalau waktu memiliki hak atas diri kita, berarti kita itu memiliki kewajiban kepada waktu kita. Masih ingat? Non kewajiban uka hiji. Kewajiban uka hiji karena waktu naon? Uka hiji waktu teh kudu dipakai ku urang keur ngahambakeun diri ka Allah. Artinya ibadah makhluk. Harus digunakan untuk menghambakan diri kepada Allah melalui rangkaian ibadah makhluk. Salatna lah, wiridna,
Namun ibadah mah doh jeung ge rumah doh anu ngabedakeun naon. Lamun makhdoh mah sagala rupana geus aya katentuan. Udah sholat, geus kata aya katentuan kan waktu aya katentuan. Rakaatna aya katentuan. Bacaanna aya katentuan. Kurban kan ada ketentuan. Tidak boleh kapan saja. Yang menerima manfaatnya juga, atau yang pekurbannya dan segala macam itu ada ketentuan. Harinya, jamnya, haji, sama seperti itu. Tidak bisa kita naik haji itu semau kita. Nah, kewajiban kita terhadap waktu itu, ini hadis Rasulullah SAW. Kewajiban kita terhadap waktu itu, kita menggunakan waktu yang ada itu untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Dalam konteks rangkaian ibadah mahdoh. Yang kedua, kewajiban kita kepada waktu itu, yaitu kita menggunakan waktu yang ada itu untuk mentafakuri ciptaan Allah. Masalah Rasulullah SAW disebut dalam poin yang kedua. Saking pentingnya tafakur. Yang ketiga, kita wajib menggunakan waktu yang ada itu untuk muhasabah. Yang keempat, kita wajib menggunakan waktu yang ada itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Namun orang hirup teh butuh sehat, berarti olahraga teh jadi kewajiban. Mun urang hirup teh butuh barang dahar, butuh barang pakai, butuh barang minum, butuh itu ya. Nah, maka yang namanya mencari ma'isyah itu menjadi kewajiban. Tapi jangan dibolak-balik, karena ini merupakan ya kewajiban nomor keempat. Jangan sampai kewajiban nomor keempat itu mengalahkan nomor ketiga, nomor kedua, apalagi nomor ke-1. Jadi fokusnya itu ketika kita mau mencari pekerjaan itu fokusnya ke nomor 1 nih. Kita mencari pekerjaan itu tidak keluar dari konteks ibadah. Kita mencari pekerjaan itu jangan sampai pekerjaan yang kita dapatkan itu mengganggu poin yang ke-1 ini. Nah, alhamdulillah, itu kan. Ya Rasulullah SAW, kesininya para sahabat mereka itu kan tidak timpang. Dominan dalam hal ini, tidak melakukan dalam hal lain. Tidak seperti itu, terutama ya, kaitannya, dikaitkan dengan kajian kita pada sore ini. Rasul itu adalah orang yang mengupayakan untuk seimbang antara melakukan ibadah dan tafakur. Jadi ulah ibadah tanpa tafakur, ulah tafakur tanpa ibadah. Rasulullah SAW itu kan mencontohkan. Ya. Ketika bangun, beliau itu kan ngambil wudhu dalam satu riwayat. Kemudian beliau itu membaca surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Ini ayat-ayat tentang tafakur. Dan salah. Jadi tidak bisa kita itu ibadah tanpa tafakur dan juga tafakur tanpa ibadah. Jadi harus berupaya untuk menyeimbangkan dua aktivitas ini. Walaupun tadi ibadah di poin yang pertama itu adalah ibadah mahdoh, yang kedua itu ghairu mahdoh karena kan tidak ditentukan. Tafakur itu tidak ditentukan, harus kapannya tidak ditentukan, apa yang ditafakurinya tidak ditentukan. Beda yang dengan mahdoh. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, jangan sampai membaca Al-Quran terus membaca tanpa tafakur. Tanpa tafakur. Makanya saya sampaikan, Rasulullah SAW itu ketika beliau membaca Al-Quran, beliau itu sampai kepada ayat-ayat yang berbicara tentang surga.
Kan langsung meminta kepada Allah karena tafakur. Rasulullah meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ketika ayat itu sampai kepada ayat-ayat neraka, Rasul karena tafakur, Rasul itu kemudian meminta kepada Allah, wa'udzubika minan nar. Aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari api neraka. Hadirin rahimakumullah. Masya Allah. Orang-orang soleh dahulu kala. Kita kenal bagaimana kualitas ibadah mahdoh mereka. Dan kita juga harus mengetahui bagaimana kualitas tafakur mereka. Nah, ada dua orang ulama, orang saleh. Ulama yang pertama itu dia bertanya kepada temannya yang sedang menundukkan mata, menundukkan pandangan. Nah, pertanyaannya, Gus tepi kamana tapakur teh. Karena dia yakin bahwasanya temannya itu menundukkan pandangan itu bukan karena apa, tapi dia itu pasti sedang tapakur. Maka pertanyaannya itu, Gus tepi kamana anjing tapakur? Kumaha jawabannya? Gus tepi tapakuran sirat. Gus tepi tapakuran siratal mustaqim. Kalau sudah sampai ke sana, berarti sebelumnya dia itu sudah mentafakuri, dia masuk ke alam kubur, dia dibangkitkan dari alam kubur, dia dikumpulkan di mahsyar, kemudian juga dia juga tafakur, bahwasanya manusia itu kelak berbondong-bondong akan datang ke Nabi Adam agar disegerakan untuk dihisab. Nabi Adam tidak mampu, kemudian datang kepada Rasulullah sampai kemudian semuanya itu mengatakan, datanglah kepada Rasul. Dan juga tentu tidak berhenti sampai di sana. Akan terus juga tafakur tentang keadaan mereka di Siratal Mustaqim. Di Siratal Mustaqim teh jembatan menuju ke surga. Di handapna neraka. Di handapna neraka. Orang lempang dina riwayat dikatakan aya baling-baling. Jadi urang teh kudu khusu nempokana we ka arep aya baling-baling anu bakal keuna kana sirah urang ti belah hareup, baling-baling anu bakal keuna sirah urang. Ditukangan urang lamun urang keuna ku baling-baling eta urang bakal murag. Sama. Jadi wajar kalau malaikat itu sesoleh. Karena kaitannya, sebagaimana saya sampaikan pekan yang lalu, kaitannya itu akan ada pada penambahan iman. Akan semangat untuk ibadah. Di saat yang lain, ketika para orang soleh ini berkumpul di satu ruangan, nah, tiba-tiba lampu itu mati. Salah seorang dari mereka itu berinisiatif ya, untuk menghidupkan kembali lampu tempel yang sebelumnya itu menerangi ya, ruangan itu. Ketika lampu itu terang, cari dak-dak. Cari. Masya Allah, tidak dalam waktu yang lama. Ya, tidak jam-jaman, gitu kan. Hanya dalam waktu memenitan. Ya, nyebabkan cari. Ketika ditanya, kenapa engkau demikian? Barusan ketika lampu mati itu, aku berpikir, apakah akan seperti ini atau lebih daripada ini ketika aku dikubur nanti. Lain nyarekan PLN. Ternyata. Apakah aku itu memiliki bekal yang cukup?
untuk kan, ada di perjalanan di kuburan nanti atau tidak. Saya sampaikan bahwasanya takwa itu akan menjadi bekal bagi kita, ya, bekal untuk hidup di akhirat yang dimulai dengan dikuburnya kita, dan bekal bagi kita untuk hidup di dunia. Nah, makanya jadi bekal ke hidup di dunia, jam. Nah, takwa bisa jadi bekal ke hidup di dunia. Hah? Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah itu akan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang dia hadapi. Tidak ada seorang pun di antara kita di hidup dalam dunia ini yang tidak bermasalah. Yang tidak mendapatkan masalah, yang tidak diuji. Pemajikan, ujian tidak datang, budak, ujian tidak datang, ujian tidak datang. Pasti di alam, di peti perak. Munti alam kan berarti kudu dilansingkan di peti perak ya. Kemarau teh lah, hujan teh kan itu masya Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak mendapatkan musibah, yang tidak mendapatkan ujian, yang tidak mendapatkan tantangan. Siapakah mereka yang kemudian akan bisa keluar dari musibah itu? Takwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takut kepada Allah itu akan memberikan jalan keluar baginya atas permasalahan yang dihadapi. Nah, kurang duit gitu kan? Salam. Ya, salam. Lah, bohong mun ceu cenah. Buah abi cenah abi mah tara aya masalah. Wah, manehna jadi sumber masalah, tara aya masalah. Dan juga siapa di antara kita itu yang hidup di dunia itu yang tidak butuh rezeki? Allah berfirman, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan memberikannya rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika apa? Jika takwa. Jadi begitu butuh orang teh takwa teh geus bekal keur di dunia ieu. Di akhirat kok. Nah, di akhirat itu lebih heula. Ya, di alam kubur kan lebih heula. Kaum Nabi Nuh nepikeun ka aya geus sabaraha tahun hirup di akhirat. Ya. Hirup di dunia kan ukur 800 tahun, 800 tahun. Kaum Nabi Nuh itu hirup di akhiratnya dalam kubur itu, di kubur itu mereka sudah berapa ribu tahun. Kita pun yang hidup hanya 70, 80, 90 tahun, kita akan dibangkitkan di hari kiamat itu setelah berapa ribu tahun. Betul. Dari Allah. Masalah. Dalam waktu yang sesingkat itu, dalam waktu yang relatif lebih lama, tadi ulama bertanya kepada sahabatnya, tunggu, geus nepi ka mana da lapor? Geus nepi ka sirat. Ada orang soleh diriwayatkan, dia itu sedang berjalan dengan temannya, tunggu Cirubai. Kan Umar bin Khattab mah disebutkan, ya. Umar bin Khattab mah di dia hidup. Ya. Ahli sejarah mengatakan hitamnya itu karena bekas menangis. Lempang, buku kayak naon. Keringetan tentang umur. Ya orang ya mengingetan tentang umur orang ayeuna geus 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ya. Kahadean anu dipigawai ku urang geus sabaraha loba sih?
miniaturnya dari setiap 24 jam yang kita lalui itu 8 jam dipakai tidur, anu 16 jam dipakai naon. Nah, Quran, eleh kan kumaca HP. Maca kata-kata Allah, maca Qurannya eleh kan kumaca kata-kata jelema, kata-kata jelema kan chattingan itu dibaca di grup di scroll itu ya kan kata-kata jelema eta mah. Mana tadi? Ya. Iya kan? Al-Quran tekan ilmu. Ya. Kusabab urang kolbu tadi itu bersih. Itu pantas atuh dah. Ya. Itu pantas anu ngaranna dahareun mun dahareun da mah diteuneun di tempat anu teu layak, diteuneun dina spot misalnya dahareun teu pantas. Nah ilmu kita pantas aya dina kolbu yang tidak baik. Ada di kolbu yang tidak bersih. Maka karena tidak pantas, ya orang makan ahli poho itu. Ahli poho. Karena nggak doa nabi kumacana doa tahiyat teh. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik faghfirli ya Allah ampuni aku maghfiratan min indik. Apa arti maghfiratan min indik? Ampunan dari sisimu. Ulama mengartikan apa arti ampunan dari sisimu? Karena kita itu mendapatkan ampunan dari Allah itu untuk hal yang sebetulnya kita itu tidak layak untuk mendapatkan ampunan. Itu kakara kecil kene nyin salah teh. Ayo nanti nyin kesalahan nu sarua. Kakara kamari apa yang janji teh doraka itu aya nanti siga kitu deui wae. Alhamdulillah, perlu mengevaluasi ya, per 24 jam. Tujuannya diantaranya agar kita itu menemukan tentang betapa kita itu jauh dari ideal. Dan ketika kita tahu bahwasanya kita itu jauh dari ideal, kemudian kita itu akan berupaya bagaimana caranya agar kita itu menjadi orang ideal. Termasuk kan ketika datang ke pengajian itu kita itu akan mendapati tentang ketidakidealan kita dan kemudian kita mengupayakan, oh saya itu harus ideal, saya itu harus seperti ini. Karena kan kesalahan terbesar yang ada pada umat ini yaitu sudah merasa ideal, sudah merasa benar sehingga tidak termotivasi untuk bisa lebih benar, untuk bisa lebih baik. Orang mah jarang tuh 3 sahabat tadi tapi ka mana tafakur geus bikin kasirat orang bayaran si kaki aduh ngaji tapi tadi ngaji lamun yang sampai itu sesuatu yang tidak mengenakan kalah jadi punung. Saya itu kalau pas buka YouTube, kayak Ustadz banyak kan yang mengatakan waktu itu dipakai muka HP, waktu itu dipakai muka HP. Kemana Quran, mana Quran.
Jadi tengenah tertungtungnya ditingkatkan kan orang tingkat maca Quran era disarekan wae ku YouTube. Nu maca sajuz jadi 2 juz itu era disarekan wae ku YouTube. Ilmuullah. Jam berapa? Udah 5:30, saya mesti ngaji ke Margasari. Mungkin itu yang bisa sama-sama kita kaji pada kesempatan sore ini. Insyaallah di Selasa depan sambil musyawarah lagi. Sebetulnya kalau Isya berjamaah di sini misalnya Isya berjamaah, kalau Isya berjamaah di masjid, setelah Isya langsung ngaji itu enggak malam banget. Berarti sholat maghrib langsung tadi itu. Siapa ya? Ya itu jam berapa lagi itu? Iya. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.